Ngantuk nggak anak-anak? Tidak. Kalau ngantuk, silahkan cuci mukanya ke depan, keluar ya di keran air di luar situ. Nanti silahkan masuk kembali, siap untuk belajar. Berarti nggak ada yang ngantuk ya? Nggak ada. Ngantuk di sini. Kalau nggak ada yang ngantuk, silahkan pimpin seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo. Silahkan menyanyikan lagu wajib nasional. Mau nyanyi lagu wajib apa, Nak? Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa lagi? Ya. Apa? Yang lain dulu. Dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Silakan. Aurelia dipimpin temannya berdiri semua. Ya. 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Belum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini? Maira, perasaannya hari ini bagaimana? Baik, nggak ada masalah? Semangat belajar hari ini? Semangat. Feli? Baik, semangat ya Abdal? Nah, nggak ini lagi, nggak sedih lagi? Bagus sekali ya. Berarti kalau udah perasaannya udah bagus, udah baik semua, siap semua untuk belajar hari ini ya? Siap. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita ya. Ini Ibu ada video motivasi buat kalian. Ya, ada video motivasi buat kalian. Silahkan disimak, direnungkan. Nanti Ibu tanya hikmah apa yang kalian dapat dari video ini ya. Video kelas publik ini didukung oleh World Video. Pelajar SD hingga SMP di Desa Pamosayang, Kecamatan Mambi, Makassar, Sulawesi Barat melakukan aksi mengerikan dengan berjalan di sekitar tali jembatan gantung yang rusak. Viral pelajar di Makassar berkali-kali membawa gantung di tali jembatan rusak seberani sungai. Aksi mengerikan dilakukan sejumlah pelajar di Kabupaten Makassar, Sulawesi Barat. Dengan bergantung di tali jembatan rusak saat menyeberangi sungai, aksi para pelajar di tali Jawa ini kemudian viral di media sosial. Dalam video viral berdurasi 2 menit 22 detik, tampak beberapa pelajar wanita bergelantungan pada sekitar tali jembatan gantung dan sudah rusak. Ia kemudian berjalan di atas tali untuk menyeberangi sungai yang berada 10 meter di bawah jembatan itu.
ekonomi berarti itu sekolahannya dekat dengan rumah kan? Iya. Ada yang diantar orang tuanya naik motor. Oh berarti ada kendaraan, ada akses jalannya untuk menuju ke sekolah. Ada yang naik sepeda, enak. Pagi-pagi berangkat ke sekolah sambil olahraga ya, naik sepeda. Coba bayangkan teman-teman kalian tadi. Teman-teman kalian tadi mau berangkat sekolah, dia harus lewat jembatan yang udah rusak, jembatan gantung yang udah rusak, bergelantungan, bertaruh nyawa hanya untuk belajar. Hikmah yang dapat diusuk akhir dari video tersebut apa? Apa Nora? Jangan berputus asa untuk mencari ilmu. Bagus. Ada lagi hikmah yang dapat diambil dari video tersebut? Apa Leo? Apa? Apa? Kuatkan dikit suaranya. Tak? Nah, tetap semangat dalam belajar. Ada lagi yang dapat ngasih hikmahnya tuh memetik hikmah dari video tadi. Apa Feli? Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Ya banyak sekali hikmah yang dapat kalian petik dari video tadi ya. Terus bersyukur. Kenapa? Karena sekolahnya dekat, nggak harus nyebrang sungai. Belajarnya mudah, sekolahnya bagus. Ya? Kemarin kita udah belajar materi tentang apa nak? Tentang prinsip ekonomi atau tentang tindakan, motif dan prinsip ekonomi. Tahu ya, tindakan itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, itu namanya tindakan ekonomi. Alasan kita untuk melakukan itu termasuk dalam motif ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi, yaitu tentang subbab materi, yaitu kegiatan produksi. Nah ya, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang akan kita bahas ya ini tentang kegiatan produksinya dulu. Ya, tadi pagi kalian sarapan nggak? Sarapan apa Rio? Nasi goreng. Rohima sarapan apa? Sama nasi goreng juga. Nah ibu mau nanya, yang masak nasi goreng siapa? Ibu. Nasi tadi sebelum dimasak dari mana nak? Dari padi. Dari padi ya, yang dipanen oleh petani, terus jadi beras, terus diolah ibu kalian, jadilah nasi, terus digoreng-goreng jadi nasi goreng. Nah itu termasuk dalam kegiatan produksi. Itu kita lihat dulu materi kita ya. Dilihat. Materi kita tentang kegiatan ekonomi, yaitu subbab tentang kegiatan produksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah yang pertama, tujuan kita belajar materi tentang kegiatan produksi, pertama yaitu kalau sudah belajar tentang materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Itu tujuan pertama, ya setelah belajar kalian dapat menjelaskan pengertian dari kegiatan produksi. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor dari produksi itu apa saja. Yang ketiga, ya kalian dapat mendeskripsikan nilai guna barang ataupun jasa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua, itu ada pentingnya kompetensi. Masih sama dengan materi yang kemarin. Kita masih dalam satu KD, dalam satu kompetensi. Jadi pentingnya belajar tentang materi ini yaitu untuk dapat memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi dan membantu membuat kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah pentingnya kita belajar tentang kompetensi ini. Selanjutnya, garis besar kegiatan kita hari ini.
didik, yang ketiga membimbing peserta didik, keempat menyajikan hasil karya, dan kelima itu ada evaluasi. Ya, ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita garis besarnya ya. Kita menggunakan model pembelajaran PBL. Penilaian untuk penilaian pembelajaran kita hari ini, Nak, ya. Hari ini Ibu akan menilai kalian dengan 4 aspek. Ya, pertama itu penilaian pengetahuan. Nanti setelah kita belajar materi ini, setelah diskusi dan lain sebagainya, ada nilai tugas individu. Ya, kemudian nanti ada tugas diskusi atau penilaian kinerja ini keterampilan ya. Kalian diskusi pada saat diskusi dengan teman kalian, nanti saat presentasi, tanya jawabnya ya, ada nilainya semua. Yang aktif sama nggak aktif. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian diri sendiri sama penilaian teman sejawat. Ya, itulah proses penilaian kita hari ini. Lihat, itu apa bacaannya, Nak? Tahukah kamu orang tuamu bekerja sebagai apa? Tahu pekerjaan orang tuanya? Tahu. Ya. Ibu tanya dulu. Putri, orang tua kamu bekerja sebagai apa, Put? Kalau ayah saya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Ayahnya petani, ibunya ibu rumah tangga, ya. Abdal, pekerjaan orang tua kamu apa? Sama kayak Putri, petani juga. Ada yang lain pekerjaan orang tuanya? Apa Naura? Ayah petani. Nah, ayahnya petani, ibunya guru. Ada lagi yang lain? Sama yang lain rata-rata pekerjaan orang tuanya apa? Petani. Petani menanam padi di sawah, menghasilkan padi atau gabahnya tadi, terus diolah menjadi beras ya. Terus nanti di rumah diolah lagi menjadi nasi. Nah, itu semua termasuk dalam kegiatan produksi. Lebih jelasnya, perhatikan dulu video yang akan Ibu tayangkan ini. Yang harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Secara umum, pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan produksi. Anak-anak, setiap pagi ibu menyiapkan sarapan, misalnya membuat nasi goreng. Kegiatan ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng merupakan kegiatan produksi. Contoh lain dari kegiatan produksi, misalnya industri garmen mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah apabila dibuat menjadi baju. Dari kedua contoh itu, dapatkah kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari pertama, nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan
bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, lalu kita gunakan pada saat hujan atau panas. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakai. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan antara lain, pertama, memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua, memperoleh keuntungan, dan yang ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terbagi menjadi faktor produksi asli, yaitu faktor alam, dan faktor tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, misalnya faktor modal dan kewirausahaan. Mari anak-anak kita bahas masing-masing dari faktor produksi tersebut. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya, tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan tanah untuk bahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendukung pendidikan formal. Contohnya, dokter, guru, polisi, atau tentara. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Selanjutnya, faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain yang termasuk ke dalam faktor modal, misalnya uang, gedung, atau mesin. Dan yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Udah sekilas kalian pahami ya. Nah, di sini Ibu ada lanjutan videonya. Ya, perhatikan bang video ini. Nah, video pertama apa itu? Mana gerakan? Menceritakan Syahrul Yassin Limpo terus melakukan pengelolaan panen raya padi dan gerakan serap gabah petani guna mengoptimalkan hasil panen dan menjamin stok beras nasional di seluruh wilayah di Indonesia. Kali ini gerakan panen dan serap gabah dilakukan di Desa Srikaton, Kecamatan Buai Madan, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Ini video kedua, video apa? Iya, kemana? Deket kok,
kamu sebelah. Kita stopkan dulu. Nah, tadi di ujung materi tadi ada 3 video ya. 3 video pertama itu video panen padi ya, dan ini ya serap gabah. Nah, video kedua itu ada kegiatan tukang ojek ya. Yang ketiga itu adalah kegiatan nelayan menangkap ikan di laut. Nah, ketiga video tersebut itu termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, di sini Ibu udah sediakan LKPD untuk kalian ya. Jadi di sini Ibu udah sediakan kalian LKPD dengan membahas antara ketiga video tadi. Ya, permasalahannya yaitu pada 3 video tadi. Ini ada langkah-langkah dalam mengerjakan soalnya. Silahkan kalian bentuk kelompok sesuai tempat duduknya saja ya, agar mudah. Seperti biasanya kelompoknya tetap inilah ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dikasih waktu 20 menit untuk membahas dengan temannya. Setelah 20 menit nanti baru kita presentasikan dan sesi pertanyaannya. Paham? Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Bu kasih waktu 20 menit. Berarti sampai jam 11.50 ya. Buka bukunya, silahkan dikerjakan. Rio, mana bukunya dikeluarkan? Buka. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan dikasih waktu 20 menit. Bukakan buku catatan, keluarkanlah, carilah. Baca bukunya.
ngobrol baik, gak bantu temennya. Kan ada berapa soal satu-satu jawabannya ada. Nah, ini ada dua. Kalau yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Waktunya masih 10 menit lagi, masih lama, silakan.
Sudah selesai. Sudah selesai, Teman-teman Bu. yang lain ya. Selesai, Bu. Ya, teman-temannya yang udah selesai. Masih ada waktu 5 menit. Kelompok 2 belum selesai ya. Kelompok 1 belum selesai ya. Ya, lanjutkanlah. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 sudah selesai. Nah, ya masih ada waktunya. Kita tunggu kelompok 1 bentar ya. Iya, Bu. Nah, ngobrol kelompok 1 nih. Kerjakanlah. Cuma kami nunggu kalian. Baiklah. Mana yang sudah ganti? Nah, yang udah selesai gak usah ribut ya. Ya, Bu. Diskusikanlah dengan teman kelompoknya, gak apa-apa kalau mau diskusi. Jangan baik nyanyi-nyanyi, ribut-ribut. Ya, tinggal 3 menit lagi ya. Silakan. Nanti yang mau menjelaskan terlebih dahulu kelompok mana? Kelompok 3 dulu. Terus kelompok 2. Kelompok 4. 2. Terserah yang mana duluan. Apa mau di ini goncang? Acak, Bu. Goncang ya? Goncang, Bu. Goncang aja, Bu. Acak aja, Bu. Bentar ya, kita bikinkan kertasnya dulu.
menyaksikan hasil diskusi kalian. Silakan, siapa moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavia Dinora Azhara dan teman-teman saya yang bernama Asmara Dewi, Septi Marcelina, Isa Bain. Materi yang akan dibacakan oleh Asmara Dewi kepada Asmara Oh Dewi. iya, stop dulu nak, stop dulu ya. Jadi itu kan ada 4 soal ya. Ibu bagi aja yang menjelaskannya ya. Satu-satu per kelompoknya. Berarti kelompok 4 menjelaskan soal nomor 4. Ya, silakan. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Asmara Dewi. Kepada Asmara Dewi kami persilakan. 1. Apabila dihadapkan pada objek online, permasalahan pokok ekonomi apa yang akan dihadapi oleh pelaku objek konvensional atau objek pangkalan? Penghasil objek konvensional akan menurun karena objek online dapat dengan mudah didapatkan melalui aplikasi. Selain itu, harganya juga terjangkau. Pembahasannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya kepada Rahmat Rio Saputra kami persilahkan. Sebelum saya menanya, perkenalkan, nama saya Rahmat Rio Saputra, saya dari kelompok 2. Saya menanya soal, jelaskan ciri-ciri dari kegiatan produksi. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Saya kepada Aurelia Putri, kami persilakan. Sebelum saya bertanya, perkenalkan, nama saya Aurelia Putri. Saya ingin bertanya, apa yang harus diingat seorang produsen dalam melakukan produksi? Baiklah, pertanyaan dari Rio dan Aurel akan kami jawab. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Dipersilakan mencari jawabannya. Ada, kalau udah dijawablah nak. Baiklah, pertanyaan dari Rio yang akan dibacakan oleh Muhammad Mariza. Kepada Muhammad Mariza, kami persilakan. Baiklah, pertanyaan dari Rio. Jelaskan ciri-ciri dari kegiatan produksi. 1. Untuk menghasilkan barang atau jasa. 2. Kegiatan untuk membuat barang yang akan diproduksi. 3. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Bagaimana Rio? Baik, terima kasih. Bisa dipahami Rio? Ya, Bu. Bisa. Silakan. Selanjutnya pertanyaan dari Aurel yang akan dibacakan oleh Isa Arbain. Kepada Isa Arbain, kami persilakan. Baiklah, pertanyaan dari Aurelia Putri. Apa yang harus diingat seorang produsen dalam melakukan produksi? 3 hal, yaitu what apa, barang apa yang akan dihasilkan, bagaimana memilih barang atau jasa dengan kualitas bagus namun harga jual murah, siapa, kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan. Kepada Aurel, bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, lanjut kelompok
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paras Rahayu dan teman saya yang bernama Rohimah Amelia Putri, Esa Meskia Sukma, Rahma Lia Saputra. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Rohimah. Kepada Rohimah kami persilahkan. apa yang membedakan antara ketiga kegiatan produksi? Yang membedakan antara kegiatan produksi tersebut adalah pada gambar 1, produksi yang dilakukan masyarakat berupa hasil alam tanah yaitu berupa lahan pertanian. Pada gambar 2, produksi yang dilakukan masyarakat berupa produksi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pada gambar 3, produksi yang dilakukan masyarakat berupa produksi hasil alam air yang menghasilkan ikan. Demikian hasil pembacaan materi kami. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bernama. Saya mau bertanya. Sebutkan contoh-contoh hasil kegiatan produksi barang Indonesia. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Lagi pertanyaan lagi nak. Berangkat siapa mau bertanya lagi? Saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asmara Dewi. Saya ingin bertanya, berikan contoh faktor produksi alam. Baiklah, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Nah, waktu jawab pertanyaan. Ya, silakan. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan dijawab. Baiklah, soal dari Mila Ramadhani akan dibacakan oleh Rio Saputra. Sebutkan contoh hasil kegiatan produksi barang Indonesia dalam faktor pangan. Jawab, padi, jagung, sagu. Ada berapa nilai guna? Coba ulangi lagi Rio. Ngerti temannya. Pertanyaan dari Mira tadi apa? Makanya dicatat kalau temannya nanya ya. Kalau diulangi soal dari Mira. Soalnya Mira, diulangi Mira. Sebutkan contoh-contoh hasil kegiatan produksi barang Indonesia dalam sektor pangan. Jawab, padi, jagung, dan sagu. Bagaimana Mira bisa dimengerti? Contohnya ada padi, ada jagung, katanya ada sagu. Baiklah, pertanyaan dari Asmara Dewi akan dijawab oleh Susana Skias. Berikan contoh faktor produksi alam. 1. Tanah, contohnya digunakan untuk lahan pertanian, pabrik, peternakan, dan lain-lain. 2. Hutan, contohnya menghasilkan kayu. 3. Barang tambang, contohnya emas, biji besi, minyak bumi, dan lain-lain. 4. Air, dapat digunakan untuk pengairan dan bahan baku lain. Bagaimana caranya? Demikian pembacaan hasil presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok berapa nak? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami. Membacakan presentasi dari hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Putra dan teman-teman saya yang bernama
Maira. Putri Alifah. Baiklah, pembacaan presentasi ini akan dibacakan oleh M. Yusuf. Termasuk dalam bidang apa masyarakat melakukan produksi dalam video tersebut? Video 1 termasuk dalam faktor produksi alam, petani menanam padi. Video 2 termasuk dalam faktor produksi tenaga kerja. Video 3 termasuk dalam video faktor produksi alam. Demikianlah hasil pembacaan materi kami. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Asmiranda. Sebutkan macam-macam tenaga kerja dan berikan contohnya. Apakah ada yang lain? Pertanyaannya dicatat dan tak lupa. Sebelum saya bertanya, perkenalkan, nama saya Septimar Kedina. Sebutkan dan berikan contoh dari nilai guna tersebut. Baik, pertanyaan dari Novia Asmiranda dan Septimar Kodina kami terima. Sebelumnya berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan dari Novia Asmiranda akan dijawab oleh Putri Alifah. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, dan konsultan. 2. Tenaga kerja terlatih atau trial labor. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan dari Septimar Kodina akan dijawab oleh M. Yusuf. Sebutkan dan berikan contoh dari nilai guna tersebut. Jawab. Ada 4 nilai guna. Nilai guna bentuk, kedelai diolah. Nilai guna waktu, dapat digunakan saat kedinginan. Nilai guna tempat, pasir akan bernilai guna apabila dibawa ke toko bangunan. Nilai guna kepemilikan, sepatu di toko memiliki nilai guna. Nilai guna akan memiliki nilai guna apabila dibeli seseorang dan dipakainya. Bagaimana seperti? Baik, terima kasih. Demikianlah pembacaan presentasi kami. Kurang dan lebih kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan. Kelompok 3 ya, maju terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelia Putri dan teman saya Muhammad Abdul Bastian, Novia Asmiranda, Heliani. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Abdal. Pertambahan
nilai guna. Utilitas. Barang apa yang dihasilkan oleh masing-masing kegiatan produksi tersebut. 1. Gambar 1. Penambahan nilai guna bentuk. Contoh, padi ditanam menjadi beras. Beras diolah menjadi nasi, maka nilai guna tersebut akan memenuhi harga. 2. Gambar 2. Penambahan nilai guna waktu. Contoh, saat kita ingin kepergian maka kita membutuhkan ojek untuk mengantarkan. 3. Memenuhi nilai guna bentuk. Contoh, ikan diolah menjadi makanan yang lezat. Demikianlah hasil pembacaan presentasi kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maira. Apa itu pengertian produksi? Ada yang lain? Nah, silakan. Siapa itu? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohima Amelia Putri. Apa yang harus diingat seorang produsen dalam melakukan produksi? Baiklah, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Mairah dan Rohima, berikan kami beberapa waktu. Baiklah, pertanyaan dari Mairah akan dijawab oleh Mira Ramadhani. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Gimana Mairah? Baik, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Rohima akan dijawab oleh Novia. Apa yang harus diingat seorang produsen dalam melakukan produksi? 3 hal, yaitu apa? Barang apa yang akan dihasilkan? Bagaimana memilih barang atau jasa yang di kualitas bagus namun harga jual mahal? Siapa? Kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan? Bagaimana? Baik, terima kasih. Udah? Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya kelompoknya maju? Tadi udah ada sesi pertanyaan dari materi diskusi yang udah kalian bahas. Nah, di sini Ibu mau menanyakan kembali dengan kalian ya. Yang pertanyaan-pertanyaan temannya tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan ya. Aldi, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen itu apa, Aldi? Produsen itu apa? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Nah, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Bagus sekali Aldi ya.
Jawabannya tepat. Ingat ya anak-anak yang lainnya, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu dilakukan oleh seorang produsen. Apa yang harus diingat atau yang harus dilakukan seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi? Ayo, tadi ada yang nanya tuh temannya. Siapa yang masih ingat? Coba Naura. Apa Naura yang harus diingat Naura dalam melakukan kegiatan produksi? Ada 3 hal itu. Apa, barang apa yang dihasilkan, atau bagaimana memilih barang atau jasa dengan kualitas bagus namun harga jual murah. Siapa, kepada siapa barang tersebut akan didistribusikan. Ya, bagus sekali Naura ya. Jawabannya mantap ya, mantap ya. Nah, selanjutnya karena sudah pertanyaan ibu tadi udah bisa menjawab, ada yang mau ditanyakan atau kurang puas dengan jawaban-jawaban temannya tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka di sini kita simpulkan ya. Simpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau menyimpulkan materinya? Bisa memahami dari kegiatan produksi? Bisa. Apa yang kamu pahami, Put? Bisa nambahkan lagi? Siapa mau nambahkan lagi? Angkat tangannya. Ayo, Aurelia mau nambahkan? Enggak. Apa Naura? Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Ya, bagus sekali ya. Setelah kita belajar hari ini, dapat kalian lihat nah, di sini ada simpulannya ya. Ibu rangkumkan lagi, ibu tuliskan di sini. Kita lihat rangkuman kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Kata-kata tuh, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Banyak sekali ya. Ya, misalnya tukang gorengan, mereka menghasilkan gorengan untuk dijual. Ada lagi apa, petani menanam padi, menjual padi ya. Nah, itu menghasilkan barang atau jasa. Kalau kita lihat kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa, kita lihat tadi ya, petani menghasilkan padi. Padi tadi kalau udah dijemur menjadi beras. Nilai gunanya tadi, nilainya tadi antara padi sama beras tadi udah lebih tinggi mana nilainya? Lebih mahal mana? Padi atau beras? Beras. Karena udah diolah kan, udah dijemur dulu. Nah, beras lagi. Beras kalau udah diolah menjadi nasi, ya, nilai gunanya atau harganya lebih tinggi beras atau nasi? Nasi. 1 kilo beras bisa dihargai 10.000, ya. 1 kilo beras kalau udah diolah jadi nasi, ya, udah jadi banyak kali nasi itu. Kalau dijual satu tumpuk, satu mangkok itu bisa saja 3.000 nak ya. Itu bisa berapa mangkok nasi yang dijual dari 1 kilo beras. Jadi nilainya tadi bisa dari 1 kilo nasi 10.000, bisa dari sekilo beras 10.000 dibuat atau diolah menjadi nasi, bisa menghasilkan uang 20 atau 30.000 nilainya. Itu yang namanya kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, kemudian kita lihat lagi yaitu, nah, sekarang kita lihat lagi perbedaan nilai guna. Ya, perbedaan nilai guna itu ada 4. Ada nilai guna bentuk. Nah, ini yang kita contohkan tadi, yang sudah dibaca, sudah kalian bahas dalam diskusi kalian tadi. Nilai guna bentuk. Kaca kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila sudah diolah menjadi tempe atau tahu.
pasir tadi kalau udah diambil dari sungai atau dipindahkan ke toko bangunan, ini udah berubah, udah memiliki nilai guna. Ini namanya nilai guna tempat. Yang ketiga itu ada nilai guna waktu. Ya, contohnya apa? Jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Contoh lain apa? Payung digunakan saat hujan atau panas. Digunakan pada saat Hujan. Namanya nilai guna waktu. Yang keempat itu ada nilai guna kepemilikan. Contoh, sepatu. Sepatu itu kalau masih di toko, dia belum memiliki namanya nilai kepemilikan. Belum ada nilai kepemilikannya. Tapi kalau udah kalian beli, kalian gunakan, dia baru memiliki nilai guna kepemilikan. Nah, selanjutnya orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut sebagai Produsen. yang dikatakan Aldi tadi. Sampai sini materinya udah kita simpulkan bersama-sama. Nah, untuk tugas yang diskusi kalian tadi silakan kumpulkan semua. Mangko dapat si kematu. Hebat. Sudah ya? Sekarang Ibu bagikan dulu tugas individu atau tugas tulis. Ya, itu tugasnya dikerjakan ya, di bawahnya itu lah kerjakan ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti ya dikerjakan itu. Siapa yang kurang tadi? Bu kasih waktu 10 menit. Silakan. Di bawahnya itu lah, tulis di bawahnya itu lah jawabannya ya. Di bawahnya ini lah, nah, tulis ya.
Silakan nilai diri kalian sesuai dengan instruksinya itu dibaca ya, sama nilai teman sejawabnya. Sudah semua? video tentang pembahasan materi. Nah, sama saja ya, menyenangkan juga ya, menarik ya. Bagus, Femi, senang nggak belajar hari ini? Senang. Lisa? Senang? Yakin? Yakin ya. Jadi kalau pembelajaran kita hari ini menyenangkan, jadi kita lihat materi kita untuk minggu besok, yaitu tentang hari ini udah belajar kegiatan produksi, minggu besok kita belajar tentang apa, Nak? Distribusi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi halaman berapa di buku cetak? Ayo, Sup, halaman berapa? 78. Nah, jadi materi dari halaman 78 silakan kalian baca di rumah ya. Nah, ada yang nggak paham, minggu besok kita belajar tentang kegiatan distribusi, silakan ditanyakan ya.